खलीफा के हम हैं खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा, वो दिल है हमारा आका हमारा. Assalamualaikum dan selamat datang dalam program Hadis Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat dengan delegasi dari Lajnah Imailah dan Nasiratul Ahmadiyah dari Irlandia. Kami mulai dengan mulakat hari Sabtu, di mana Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz dengan penuh kebaikan bertemu dengan anggota Amilah dari Lajnah Imailah dari Irlandia. Akhir pekan lalu, anggota Amlah Nasional dan wilayah dari Lajnah Imailah Irlandia mendapat berkah melakukan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih. Mereka telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat tersebut yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, Sadar Lajnah meminta Hadrat Amirul Mukminin untuk sebuah tema bagi tahun Lajnah mereka. Al-Haya'u minal iman, artinya kesopanan adalah bagian dari iman. Kembangkanlah kesopanan. Subjek haya atau kesopanan sangat luas. Berusahalah untuk memahaminya. Bacalah tafsir mengenai topik ini dan jelaskan apa itu kesopanan kepada anggota lajnah. Siapa yang mengembangkan kesopanan? Orang-orang yang mengembangkan kesopanan adalah mereka yang taat kepada Allah Ta'ala, beribadah kepadanya. Kemudian ada petunjuk dari Rasulullah SAW, Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan ajaran-ajaran Islam lainnya yang berkaitan dengan topik ini. Adalah perlu untuk bertindak berdasarkan hal tersebut dan untuk melindungi kesucian seseorang. Jadi ini semua adalah hal yang perlu. Ini adalah subjek yang sangat luas. Carilah pedoman yang relevan dengan ini. Ambillah bagian-bagian kecil dari literatur jemaat dan kirimkan kepada anggota lajnah. InsyaAllah huzur. Para anggota lajnah juga dapat mengajukan pertanyaan mengenai berbagai isu yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka dan keimanan mereka. Huzur mohon berkenan membimbing kami tentang bagaimana kami dapat menarik keseimbangan antara mengkhidmati agama, tarbiyati anak-anak, dan urusan duniawi lainnya. Pertama, biasakan dengarkan pidato saya dan hal yang saya katakan. Dengarkan hal yang saya katakan dalam pidato-pidato saya yang saya sampaikan kepada lajnah. Ada banyak pertemuan seperti ini yang telah berlangsung di masa lalu dan saya telah mengatakan ini berkali-kali. Jika Anda menonton program itu, program tersebut sering tayangkan pada hari Jumat dan disebut This Week with Huzur. Saya sudah mengatakan banyak hal. Bagaimana Anda membagi waktu dan Anda mengulanginya lagi pertanyaan itu. Anda ibu rumah tangga kan? Lantas apa masalahnya? Anak-anak ke sekolah, luangkan waktu untuk meningkatkan pengetahuan Anda sendiri. Ketika anak-anak datang, ajarkan ilmu agama, duduklah bersama mereka, tanya kepada mereka, bagaimana sekolah hari ini, apa yang kamu pelajari, hal baik apa yang telah kamu pelajari. Dengan begitu akan terjadi interaksi antara Anda dengan anak Anda. Anak-anak akan memberitahu Anda apakah mereka telah melihat sesuatu yang negatif, beritahu mereka bagaimana ajaran Islam, dan bagaimana kita seharusnya. Jika yang mereka lihat itu hal yang positif, beritahu bahwa itu baik dan ajaran Islamnya seperti ini. Baik huzur. Ya, dengan begitu, duduklah bersama anak-anak, berinteraksi dengan mereka, bincanglah dengan anak-anak, beri makan, beri mereka minum, dan di malam hari mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah, ini pekerjaan sekolah. Dengan begitu mereka menyadari bahwa ibu saya dengar perkataan saya, bertanya dan terjadi interaksi. Lalu berikan waktu yang lebih banyak pada akhir pekan. Baik huzur, oke? Seorang anggota lajnah bertanya kepada Hazrat Amirul Mukminin bagaimana membuat acara mereka lebih menarik bagi wanita dan anak-anak perempuan Ahmadi. Anda sekretaris taklim kan? Iya huzur. Menjadi sekretaris taklim tidak berarti bahwa Anda hanya bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan sekuler atau dunia, melainkan Anda bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan agama kepada lajnah. Oke? Renungkan bagaimana Anda dapat membuat program untuk mereka yang menarik bagi mereka dalam hal memperoleh pengetahuan agama. Mereka harus mengambil bagian dalam berbagai kompetisi, mengadakan kompetisi atau kompetisi akademik. Di ijtima setiap tahun saja tidak cukup. Setiap halqa atau jemaat lokal, berapa banyak anggota lajnah yang Anda 200 atau 300? 214 huzur. Dan berapa banyak nasihat yang ada? 33 huzur. Hanya 33. Ada lebih banyak nasihat di sini, di satu lingkungan dibandingkan dengan itu. Lalu masalah seperti apa yang Anda miliki tentang bagaimana membuat program? Anda harus mendekati setiap orang secara individual dan mengatakan kepada para sekretaris nasihat bahwa mereka harus menghubungi nasihat di daerah lokal mereka dan berbicara dengan mereka.
Rancang program yang menarik untuk mereka. Pertama dan terutama, semuanya tidak harus selalu tentang kompetisi. Anda harus mengajarkan pengetahuan agama semata-mata demi agama. Ini harus menjadi pola pikir Anda. Jika yang Anda lakukan hanyalah mengadakan kompetisi di Ijtima dan hanya memikirkan bagaimana Anda harus memotivasi nasirat untuk mengambil bagian di dalamnya, itu tidak cukup. Pertama-tama, tarbiyati para ibu. Anda adalah sekretaris lajnah, bukan? Bukan nasirat, kan? Tidak, Huzur. Bukan untuk nasirat. Jadi, tarbiyati para ibu, katakan kepada mereka bahwa adalah tanggung jawab mereka untuk pertama-tama belajar agama sendiri, untuk memperhatikan salat, membaca Al-Quran suci, membaca buku-buku Harun Masih Maud alaihi salam, membaca literatur jemaat. Selalu ada 1 atau 2 buku tertentu yang ditentukan untuk dibaca oleh semua orang dalam jemaat selama tahun ini, ya kan? Baik, Huzur. Buku-buku apa yang telah ditentukan untuk tahun ini? Buku keberkatan doa, Huzur. Jadi jika Anda telah memilih keberkatan doa, maka ambillah kutipan kecil dari buku tersebut dan kirimkan kepada anggota lajnah agar mereka dapat membacanya. Ketika mereka membaca kutipan ini, mereka akan memahaminya, dan jika mereka tidak memahaminya, Anda dapat menjelaskannya kepada mereka. Oke? Baik, Huzur. Kemudian ketika mereka memahami apa yang telah mereka baca, mereka kemudian dapat menjelaskannya kepada anak-anak mereka. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab badan-badan, melainkan ini dimaksudkan sebagai upaya konsolidasi di mana para ibu, badan-badan, dan jemaat memainkan peran masing-masing dan bekerja sama. Oke? Baik, Huzur, jazakallah. Ketika Anda mengikuti ini, anak-anak akan memahami hal-hal dengan lebih baik. Terkadang ketika Anda mengadakan kompetisi di Ijtima pada akhir tahun, para peserta berlatih untuk kompetisi dan beberapa percaya bahwa mereka telah berlatih banyak. Kadang-kadang ada beberapa ibu yang bersikeras dan berkata bahwa anak kami telah berlatih sangat keras, penyampaian mereka sangat baik, namun juri telah memberikan hadiah kepada orang lain alih-alih kepada anak kami. Jelaskan kepada para ibu seperti itu bahwa tujuannya bukan untuk memperoleh hadiah, melainkan tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan agama, dan Anda harus selalu mempersiapkan diri untuk itu. Ini hanyalah acara tambahan yang berlangsung selama Ijtima di mana kompetisi diadakan dan hadiah diberikan. Tunjuklah juri yang netral dari berbagai wilayah. Keputusan juri harus bersifat final. Tunjuklah juri dari berbagai wilayah. Jangan sampai Anda menunjuk juri untuk suatu kompetisi dari satu wilayah yang kemudian memberikan hadiah posisi pertama, kedua, dan ketiga kepada orang-orang dari wilayah tersebut. Berkenaan dengan nasirat yang berusia 12 hingga 15 tahun dan berkenaan dengan lajnah yang berusia 16, 20, atau 25 tahun, jelaskan kepada mereka apa pekerjaan atau tanggung jawab sekretaris taklim dan tanyakan kepada mereka bagaimana kita dapat membuatnya lebih baik. Mintalah nasihat mereka. Tanyakan kepada mereka bagaimana kita dapat mempelajari pengetahuan agama dengan lebih efisien. Ambillah nasihat mereka dan kemudian terapkan sesuai dengan itu. Baik, Huzur tercinta. Oke. Huzur, apakah cukup bagi pasangan Ahmadi untuk hanya memiliki pernikahan sivil atau pernikahan legal agar dapat hidup bersama? Artinya, dapatkah pasangan suami istri hidup bersama setelah hanya melakukan pernikahan sipil tanpa melakukan nikah? Secara hukum, pernikahan atau nikah adalah pengumuman publik di hadapan orang lain bahwa dua orang telah menjadi suami dan istri, dan bahwa pernikahan tersebut telah didaftarkan di pengadilan. Jika keluarga telah menerimanya, maka secara hukum itu baik-baik saja. Namun praktik Islam dari upacara nikah adalah penting. Itu harus dilakukan. Jemaat tidak akan mendaftarkan pernikahan sampai nikah telah dilaksanakan. Oke? Memang secara hukum, pasangan seperti itu akan diakui sebagai suami istri, dan masyarakat juga akan melihatnya sebagai ikatan resmi. Tetapi praktik Islam dari upacara nikah adalah diperlukan. Dalam nikah, hak mahar ditetapkan dan hak-hak tertentu ditetapkan dan dilindungi bagi pria dan wanita. Ketika proses Islam ini tidak diikuti, perselisihan sering berakhir di pengadilan kemudian. Jika seseorang memilih untuk hanya melakukan pernikahan sipil dan tidak datang ke jemaat untuk melaksanakan nikah mereka, orang seperti itu bukanlah Ahmadi yang sejati. Orang seperti itu tidak dapat benar-benar menyebut diri mereka seorang Ahmadi. Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk menjadi seorang Ahmadi. Tetapi jika seseorang menolak untuk mendaftarkan pernikahan mereka dengan jemaat, maka kasusnya harus dilaporkan kepada jemaat, dan jemaat akan membatalkan kartu AIMS mereka. Pertanyaan saya adalah, sentimen anti-Islam sedang meningkat. Muslim dituduh tidak berintegrasi, namun menyalahkan Barat atas diskriminasi. Tanggung jawab apa yang kita pikul karena berkontribusi terhadap sentimen semacam itu, dan bagaimana kita dapat lebih mendidik anggota-anggota seperti itu? Ini baik-baik saja. Jika itu kesalahan kita, maka kita harus mengakuinya. Kita harus terintegrasi. Itulah yang saya katakan. Kita harus terintegrasi. Kita tidak boleh mengisolasi diri kita sendiri. Lajnah kita harus sepenuhnya terlibat dalam mengadakan kegiatan dengan para wanita, adakan seminar dengan wanita, undang mereka, selenggarakan konferensi perdamaian atau seminar berskala kecil,
terutama yang bersifat keagamaan, undang mereka dan sampaikan kepada mereka bahwa jika itu hanya ceramah 30 hingga 40 menit dan tawarkan beberapa hidangan ringan dan sebagainya, sehingga mereka menjadi sadar tentang kita. Mereka yang tinggal di lingkungan itu, Anda harus berkenalan dengan mereka. Begitulah cara tabligh akan terjadi. Dan integrasi tidak berarti Anda pergi dan bersosialisasi dengan mereka di sebuah klub. Interaksi berarti membangun hubungan dengan tetangga Anda, dan kita harus membangun hubungan-hubungan tersebut. Saya telah mengatakan ini berkali-kali. Jika kita tidak melakukan ini, maka itu kesalahan kita. Dan jika mereka mengatakan ini, mereka benar. Dan jika jemaat mengatakannya, tetapi tidak bertindak sesuai dengan itu, bahwa kami setia kepada negara ini, maka harus ada bukti dari kesetiaan tersebut juga. Kita mengkhidmati negara sebagai dokter, sebagai guru, sebagai insinyur, atau dalam bentuk pelayanan lain kepada negara. Beberapa bahkan masuk ke dalam angkatan bersenjata. Integrasi tidak berarti pergi duduk di klub, atau melepas hijab dan mengenakan gaun, atau mulai mengenakan rok mini, atau mengenakan pakaian yang tidak sopan di musim panas. Di musim dingin bahkan mereka menutup diri mereka sendiri. Jadi ini bukanlah tanda-tanda integrasi. Integrasi berarti melayani negara. Jika Anda melakukan itu, maka baik. Dan jika tidak, maka didiklah lajnah Anda bahwa beginilah seharusnya. Sebagian besar dari mereka mungkin sudah melakukannya. Seharusnya tidak ada kompleks atau inferioritas. Kita melayani dan kita juga setia kepada negara ini. Dan apa itu kesetiaan? Kesetiaan berarti tidak berbicara menentang negara. Itu berarti melayani untuk perbaikan dan kemajuan negara. Dan Anda juga membuat janji itu. Dalam janji Anda mengatakan Anda akan bekerja untuk kemajuan negara. Setiap badan-badan dalam jemaat memasukkan ini dalam janji mereka. Jadi, mereka yang tidak melakukannya, jelaskan kepada mereka. Saya telah mengatakan ini berkali-kali. Ada banyak pidato saya tentang topik ini. Bacalah dan ambil kutipan-kutipan dari pidato tersebut dan bagikan kepada orang-orang. Huzur, karena pengurus bertugas sebagai wakil huzur, kadang-kadang anggota jemaat dan pengurus badan-badan merasa ragu untuk mengajukan pertanyaan kepada mereka atau menyampaikan pendapat mereka. Kadang-kadang pengurus sendiri berasumsi bahwa pendapat mereka selalu benar. Dan pengurus badan-badan juga berpikir dengan cara ini hanya karena mereka memegang jabatan. Apa petunjuk huzur untuk para pengurus tersebut dan untuk para anggota jemaat? Mereka adalah wakil hanya dalam bidang tertentu. Itu. Mereka bukan ahli dalam segala hal. Para mubalik adalah wakil untuk tarbiyat. Dalam urusan administratif, itu adalah pengurus. Jika Anda mengambil kata agen dalam arti luas, mereka adalah wakil dalam arti bahwa mereka harus menyampaikan informasi, memperbaiki orang lain, mengkomunikasikan apa yang khalifah katakan, memastikan pelaksanaannya dan bertindak sesuai dengan itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan perwakilan. Itu tidak berarti bahwa saya adalah wakil khalifah. Jadi saya telah menjadi wakil khalifah dan sekarang saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan. Itu salah. Jika setiap amir memahami bahwa dalam lingkaran mereka memikul tanggung jawab yang sama seperti khalifah, maka mereka juga akan fokus pada ibadah. Mereka akan mempromosikan kejujuran. Mereka akan memiliki ketakutan akan Allah di hati mereka. Mereka akan memperlakukan orang dengan cinta, kebaikan, dan kasih sayang. Mereka juga akan memberikan ruang bagi orang lain untuk mengungkapkan pendapat mereka. Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah dalam Al-Quran untuk bermusyawarah dengan orang-orang. Jangan berurusan dengan mereka secara kasar. Jika Anda kasar kepada mereka, mereka akan lari dari Anda. Jadi ambillah nasihat, analisis itu, dan kemudian buat keputusan Anda sendiri. Tetapi hadapilah mereka dengan kelembutan dan cinta. Ketika Allah Ta'ala telah memberikan perintah ini kepada Rasulullah, lalu siapa kita? Saya, Anda, atau siapapun untuk berperilaku sebaliknya. Setiap pengurus yang melakukannya adalah salah. Itu adalah kesombongan. Itulah mengapa saya secara teratur memberikan khutbah. Bahkan setahun atau 2 tahun yang lalu saya memberikan khutbah khusus untuk menjelaskan hal kepada para pengurus. Jika seorang tidak ingin memahami, maka biarkanlah mereka. Apa yang bisa saya lakukan?
Tugas saya hanya untuk menjelaskan, ini persis apa yang Al-Quran Suci katakan. Terus jelaskan. Jadi saya terus menjelaskan dari waktu ke waktu kepada para pengurus, dan mereka yang sombong itu adalah kebanggaan, dan kesombongan itu harus berhenti. Huzur, pertanyaan saya adalah mengenai para anggota lajnah yang memiliki keinginan kuat untuk melayani jemaat, tetapi tidak menganggap diri mereka mampu atau tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri. Itu sebenarnya hal yang sangat baik. Jika seseorang merasa bahwa mereka mungkin tidak memiliki kemampuan untuk berkhidmat, seseorang seharusnya tidak menginginkan posisi atau bekerja untuk diri mereka sendiri, tetapi ketika tugas diberikan, itu harus dipenuhi. Kerendahan hati, kesederhanaan, itu penting, dan itu adalah kualitas yang sangat baik. Tetapi setelah tanggung jawab diberikan, juga seseorang harus tidak mendorong diri mereka sendiri ke depan. Nabi Suci SAW melarang hal ini bahwa seseorang harus mengatakan, saya lebih cocok untuk posisi ini, jadi berikan kepada saya atau berikan saya pengkhidmatan ini. Namun jika jemaat memberikan tugas, maka seseorang harus berkhidmat dengan semua kemampuan mereka. Jadi sadar atau sekretaris tarbiyat harus menjelaskan kepada anggota-anggota seperti itu bahwa mereka harus mengambil pekerjaan itu atau pengkhidmatan itu, dan bahwa mengkhidmati agama adalah berkah dari Allah. Cukup jelaskan ini kepada mereka, bahwa pengkhidmatan kepada agama adalah berkat ilahi, maka mereka akan bersedia untuk bekerja. Oke? Jazakallah Huzur. Pada hari berikutnya, Nasirat dan Waqfatin dari Irlandia diberkati untuk bermulakat dengan Hadrat Amirul Mukminin. Para lajnah Nasirat telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad. Selama mulakat, semua yang hadir memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri mereka. Para hadirin juga dapat mengajukan pertanyaan tentang berbagai masalah yang mempengaruhi para pemuda dalam kaitannya dengan iman mereka dan topik-topik kontemporer. Institusi medis sangat diuntungkan dari tubuh yang didonasikan baik untuk penelitian maupun pendidikan. Haruskah Ahmadi mempertimbangkan untuk mendonasikan tubuh mereka bagi baik pria maupun wanita? Mereka dapat mendonasikan beberapa organ atau mereka bahkan dapat mendonasikan tubuh. Tetapi setelah melakukan eksperimen atau prosedur, tubuh dapat dikembalikan kepada kerabat dan kemudian mereka dapat menguburkannya. Tidak ada salahnya dalam hal itu. Jika untuk kepentingan orang-orang, untuk kemanusiaan, Anda melakukan sesuatu, itu diperbolehkan. Jazakallah. Pertanyaan saya adalah, apakah para malaikat hidup selamanya? Tidak ada apapun di dunia ini selain Allah yang abadi. Berapa lama para malaikat harus dijaga dalam keberadaan? Hanya Allah yang tahu. Tetapi secara relatif, mereka hidup selamanya dibandingkan dengan kehidupan manusia. Ya kan? Pertanyaan saya adalah bagaimana kita dapat tetap kuat dalam iman kita ketika menghadapi tekanan teman sebaya, pengaruh media sosial, dan serangan-serangan Dajjal. Berhentilah bertonton media sosial. Apakah Anda melaksanakan salat Anda? Ya Huzur. Apakah Anda membaca Al-Quran? Ya Huzur. Apakah Anda membaca terjemahannya? Ya Huzur. Apakah Anda faham beberapa hal yang disebutkan dalamnya? Ya Huzur. Pertanyaan-pertanyaan dimunculkan oleh Dajjal, apakah Anda mencari pertanyaan-pertanyaan itu? Anda kelas berapa? Tahun ketiga sekolah menengah Huzur. Ada sebuah buku berjudul Pengantar untuk Mempelajari Al-Quran. Anda harus membaca itu. Itu akan membuat Anda kuat dalam iman Anda. Oke? Baik Huzur. Karena buku itu membahas agama-agama yang berbeda di dunia dan kemudian Islam. Dan mengapa Islam adalah agama yang benar. Dan di akhir buku adalah pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Mengapa beliau datang? Mengapa beliau diutus oleh Allah Ta'ala di zaman ini? Semua pertanyaan yang Dajjal tanamkan dalam fikiran Anda akan dijawab di sana. Jika ada pertanyaan yang tidak Anda temukan jawabannya, Anda dapat bertanya kepada Pak Mubalik Anda. Dan jika beliau tidak memiliki jawabannya, Anda dapat menulis kepada saya. Yakinlah bahwa Islam adalah agama terakhir dan tidak ada agama yang kekal selain ini. Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Beliau adalah Nabi pembawa syariat yang terakhir. Yakinlah akan hal ini dan tingkatkan pengetahuan agama Anda. Kemudian, Anda akan dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mubarakah Rafiq Gil. Pertanyaan saya adalah, terkadang sulit untuk mengatakan yang sebenarnya kepada ibu kita karena kita takut. Bagaimana kita dapat mengembangkan kebiasaan mengatakan yang sebenarnya meskipun kita akan dimarahi? Jangan melakukan hal-hal yang
akan kamu sembunyikan dari ibu kamu. Selain itu, jika kamu telah melakukan sesuatu yang salah, maka kamu harus selalu mengatakan yang sebenarnya, karena seseorang harus jujur. Allah Ta'ala berfirman bahwa kejujuran adalah penting, karena jika kamu berbohong, maka itu berarti kamu tidak takut kepada Allah Ta'ala. Kamu berpikir bahwa kebohongan kamu akan menyelamatkan kamu, dan dengan berbuat demikian telah menganggap kebohongan sebagai Tuhan kamu. Sebaliknya, jika kamu telah melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya dan mengatakan bahwa kamu tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi jika kamu berpikir apa yang kamu lakukan adalah hal yang salah. Oke? Jika kamu berpikir bahwa apa yang kamu lakukan adalah benar, menurut pandangan kamu, mengapa kamu menyembunyikannya dari orang tua atau ibu kamu? Kamu dapat dengan terus terang memberitahu mereka bahwa saya telah melakukan hal ini. Selalu memiliki keyakinan yang kuat bahwa jika kamu berbohong, itu akan membuat Allah Ta'ala tidak senang. Dan kamu tidak ingin membuatnya tidak senang. Jika kamu berpikir dengan cara ini, kamu akan selalu mengatakan yang sebenarnya. Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, saya diliputi oleh dosa, apa yang harus saya lakukan? Saya memiliki kekuatan untuk melepaskan suatu dosa. Apa yang harus saya hindari? Rasulullah menjawab, hindari berbohong. Hanya katakan yang sebenarnya. Orang itu mulai mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia hendak melakukan dosa, dia berpikir bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya tentang hal itu. Dan itu akan memalukan. Rasulullah akan bertanya kepada saya, apakah kamu telah melakukan ini? Dan saya harus mengatakan yang sebenarnya dan menghadapi rasa malu. Jika tidak, maka saya akan berbohong. Ketika dia hendak melakukan dosa lain, dia memikirkan hal yang sama. Hal yang sama terjadi untuk ketiga kalinya, dan seterusnya. Akhirnya dia mampu sepenuhnya meninggalkan semua dosa. Berbohong adalah dosa terbesar. Pastikan bahwa Anda tidak akan pernah berbohong. Baik, jazakallah huzur. Pertanyaan saya adalah, apa cara terbaik untuk mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemburuan, atau kesombongan? Mengapa kamu merasakan emosi negatif? Kamu harus melaksanakan salat kamu. Oke? Pertama, laksanakan salat 5 waktu. Setidaknya dalam salah satu salat Anda, berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam sujud untuk melindungi Anda dari emosi dan pikiran negatif. Oke? Selain itu, ketika emosi seperti itu muncul, Anda harus membaca istighfar. Jika Anda menjadi marah terhadap seseorang, bacalah istighfar. Oke? Menahan kemarahan Anda sangat penting. Kecemburuan seharusnya tidak muncul sejak awal. Ini semua adalah penyakit. Mereka bukan hanya emosi, mereka adalah kebiasaan buruk. Mereka adalah dosa di mata Allah. Anda harus menjauhkan diri dari dosa, baik itu kemarahan, kecemburuan, atau kesombongan. Semuanya harus dibuang. Bacalah istighfar dengan sering, dan semuanya akan baik-baik saja. Oke? Jangan menganggap diri Anda sebagai sesuatu yang hebat. Inilah mengapa Hadrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, anggaplah dirimu sebagai yang paling rendah di antara semua orang. Mungkin ini akan menjadi sarana untuk memasuki persekutuan dengan Tuhan. Dengan kata lain, anggaplah dirimu lebih rendah dari semua orang lain. Sebagai hasilnya, Anda tidak akan pernah merasakan kemarahan, kecemburuan, atau kesombongan. Dengan melakukan demikian, Anda akan menemukan Allah Ta'ala, dan Dia akan menerima doa-doa kamu. Oke? Sekarang kamu harus memutuskan apakah kamu ingin menemukan Allah Ta'ala atau memenuhi keinginan jahat kamu. Oke? Jazakallah huzur. Huzur, pada usia berapa Huzur mulai mendapatkan uang saku dari orang tua Huzur? Dan berapa banyak yang biasa Huzur dapatkan? Dan bagaimana Huzur biasa menghabiskan uang saku Huzur? Kami tidak mendapatkan uang secara teratur, kami tidak bersenang-senang seperti kalian hari ini. Terkadang orang tua kami biasa memberi kami uang seperti pada hari raya. Kami akan menyimpan uang kami kepada orang tua kami, dan kami akan mengambilnya dari mereka secara bertahap. Atau jika kami membutuhkan uang, kami akan meminta ibu kami untuk memberi kami uang. Uang apapun yang saya miliki, yang dihadiahkan kepada saya, mungkin pada hari raya, ibu saya menyuruh saya untuk menyimpannya kepada beliau sebagai tabungan, dan bahwa saya harus membayar candah tarik jadi dan wakfi jadi saya darinya. Kami biasa membayar candah dari uang itu, oke? Saya biasa membayar candah atfal dari itu juga. Kemudian saya akan meminta uang yang tersisa. Ketika uang saya habis, saya akan meminta ibu saya untuk memberi saya lebih banyak dari manapun beliau bisa mengatur, karena saya memerlukannya. Jika beliau setuju, maka saya akan mendapatkan uang. Jika tidak, maka saya akan kembali dengan diam. Oke? Saya tidak lantas bertengkar dengan beliau.
Pertanyaan saya adalah, apakah Huzur pernah menulis surat kepada Benyamin Netanyahu atau pemimpin dunia lainnya mengenai konflik di Palestina? Saya menulis surat kepada semua orang, termasuk beliau. Surat-surat tersebut diterbitkan dalam buku The Pathway to Peace. Iya, Huzur, saya telah menulis kepada semua orang, tetapi tidak ada yang membalas. Saya hanya menerima balasan dari Perdana Menteri David Cameron di sini, di Inggris. Dan satu orang lainnya. Ada juga Presiden Amerika Serikat, Presiden Obama, yang merespons, tetapi timnya menyarankan dia untuk tidak melakukannya. Tidak ada yang lain yang merespons selain beberapa orang. Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya bisa menjauh dari penggunaan teknologi yang terus-menerus dan tidak membiarkannya mempengaruhi studi saya? Teknologi apa yang kamu miliki? Saat ini, komputer dan telepon genggam lazim digunakan. Beberapa negara termasuk Australia akan segera mengesahkan undang-undang yang melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun menggunakan telepon genggam dan internet. Mereka akan dilarang melakukan hal tersebut, bahkan di sekolah, karena kapasitas mental dan kebijaksanaan mereka menurun. Untuk alasan ini, mereka melarang hal ini. Waktu layar Anda seharusnya 1 jam sehari, baik itu menonton TV atau menjelajahi internet. Apakah kamu menyelesaikan pekerjaan sekolah yang kamu dapatkan dari sekolah menggunakan internet atau iPad? Tidak. Kamu mengerjakannya dengan tangan? Jadi, waktu layar Anda tidak boleh melebihi 1 jam. Dan bahkan dalam 1 jam itu Anda harus menonton program yang baik. Jangan menonton program yang tidak berguna seperti yang biasa dilakukan banyak orang. Jika Anda melihat sesuatu yang vulgar, bacalah istighfar, oke? Anda akan aman sebagai hasilnya. Jazakallah, Huzur. Kamu harus memiliki tekad. Jika kamu memiliki tekad dan kemauan, kamu akan dapat menjauh. Jika kamu menganggap segalanya dengan santai, maka kamu tidak akan mencapai apa-apa. Jazakallah, Huzur. Pertanyaan saya adalah, mengapa umat Islam mencukur kepala mereka untuk haji? Haruskah umat Islam juga mencukur kepala mereka untuk umrah pertama mereka? Seseorang harus mencukur kepala mereka saat melakukan haji dan umrah. Namun Al-Quran menyatakan bahwa jika seseorang memiliki penyakit di kepala mereka, maka mereka dapat dengan mudah memotong sebagian rambut dari atas daripada mencukur kepala mereka sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk umrah. Kepala dapat dicukur atau rambut dapat dipangkas. Keduanya diperbolehkan. Itu tergantung pada keadaan. Akan lebih baik jika seseorang mencukur kepala mereka, karena dengan melakukan itu, seseorang sepenuhnya menyerahkan diri mereka di hadapan Allah Ta'ala. Oke? Ini adalah sebuah isyarat yang seseorang ungkapkan. Pertanyaan saya adalah, apa cara terbaik untuk membangun kebiasaan menunaikan tahajud di usia muda? Cara terbaik adalah tekad bahwa Anda harus bangun pada waktu tertentu untuk menunaikan tahajud. Kemudian bangun dan tunaikanlah tahajud. Oke? Seseorang mungkin mengeluh, mengatakan mereka mengantuk dan tidak ingin bangun dan ingin tetap tidur. Itulah sebabnya telah disebutkan dalam sebuah hadis bahwa kamu harus tidur lebih awal sehingga kamu dapat bangun lebih awal untuk menunaikan salat dan salat tahajud. Oke? Ada pepatah Inggris yang berbunyi, menyegerakan tidur, menyegerakan bangun akan membuat seseorang menjadi sehat, makmur, dan bijak. Oke? Jadi jika kamu ingin menjadi sehat, kaya, dan bijaksana, maka itu juga mengharuskan kamu untuk menunaikan tahajud. Oke? Jazakallah, Huzur. Huzur, saya merasa sulit untuk mengikuti khutbah Huzur karena saya tidak memahami semua kata-katanya, meskipun saya berbicara urdu di rumah. Bagaimana saya dapat meningkatkan pemahaman saya terhadap khutbah dan pidato Huzur? Sekarang ada program anak-anak di MTA di mana mereka menyajikan ringkasan dan inti beserta poin-poin penting dari khutbah dengan cara yang mudah difahami untuk anak-anak. Kamu harus menonton program itu di MTA setelah khutbah pada akhir pekan berikutnya. Mereka menjelaskan semuanya, kemudian kamu dapat dengan mudah memahaminya. Oke? Bagaimana saya dapat mengetahui bahwa Allah telah ridho dengan saya? Apakah kamu tahu perbuatan baik yang kamu lakukan dan perbuatan buruk yang kamu lakukan? Iya, Huzur. Apa saja perbuatan baik dan apa saja perbuatan buruk? Ketika kamu melakukan perbuatan baik, Allah Ta'ala berfirman bahwa jika kamu melakukan perbuatan baik, maka aku ridho denganmu. Jika buruk, maka Allah Ta'ala berfirman, aku tidak ridho denganmu.
Jadi kamu harus menilai diri kamu sendiri. Jika kamu bohong, maka itu adalah hal yang buruk. Allah tidak akan ridho dengan kamu. Oke? Dan jika bagaimanapun caranya kamu berkata jujur, maka Allah Ta'ala akan ridho denganmu. Jazakallah huzur. Kamu harus menilai diri kamu sendiri. Tidak perlu menilai orang lain. Jazakallah huzur. Huzur, sebagai seorang remaja, saya terkadang merasa kewalahan dengan tekanan untuk berhasil dalam akademik dan pertumbuhan pribadi. Bagaimana saya dapat belajar untuk mempercayai rencana Allah bagi saya? Anda harus memiliki keyakinan bahwa jika kamu melakukan perbuatan baik, berdoa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mendengarkan. Ketika kamu stres, kamu harus menunaikan 2 rakaat salat sunnah, berdoa dalam sujud, dan memberikan sedekah, membantu seseorang yang miskin, atau ada banyak organisasi amal yang dapat kamu sumbangkan. Kamu dapat menyumbang kepada badan amal atau memberikan sedekah. Ada banyak hal yang dapat kamu lakukan untuk membantu orang miskin. Hal ini akan memberikan kepuasan pada hati kamu. Kamu juga harus membaca salawat. Tidak perlu mengambil terlalu banyak tekanan. Oke? Tujuan utama kamu adalah belajar. Kamu ingin jadi apa? Insya Allah ingin jadi dokter, huzur. Jika kamu ingin menjadi dokter, maka belajarlah tanpa ketegangan apapun. Oke? Namun jangan menjadi terlalu santai dengan berpikir kamu akan dengan mudah lulus. Belajarlah di waktu yang kamu miliki dan berdoalah pada Allah Ta'ala. Apapun yang kamu pelajari di sekolah, kamu harus mengulanginya ketika kamu pulang ke rumah. Jika kamu terus mengerjakan pekerjaan sekolah setiap hari atau terus mengulangi pelajaran kamu, maka kamu akan dapat mengingat hal-hal. Kemudian, ketika kamu menghadapi ujian, baik ujian mingguan, ujian bulanan, atau ujian percobaan, kamu akan terus lulus semuanya. Kamu akan memperoleh nilai yang baik sambil mengembangkan latar belakang dan dasar yang kuat. Ketika kamu memiliki dasar yang baik, maka kamu tidak perlu mengambil ketegangan apapun. Juga kamu harus bertawakal kepada Allah Ta'ala, mengetahui bahwa kamu telah bekerja keras sesuai dengan kemampuan kamu. Kamu juga telah berdoa kepada Allah Ta'ala dan memberikan amal dan sedekah. Sekarang, ya Allah, aku telah menyerahkan urusan ini kepadamu. Jika kamu bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan cara ini, maka Dia tidak akan membiarkan kamu sia-sia dan Dia akan memastikan bahwa kamu lulus. Tetapi menjadi cemas di mana pikiran kamu terus berputar, bertanya-tanya apakah kamu memberikan jawaban yang benar atau salah untuk pertanyaan matematika, atau bertanya-tanya apakah jawaban yang kamu berikan untuk pertanyaan biologi itu benar atau tidak, apakah sesuatu yang lain yang kamu lakukan itu benar. Jika kamu terus berpikir seperti itu, maka itu hanya akan membebani pikiran kamu dan tidak ada yang lain. Jadi santailah, tetaplah santai, bekerja keraslah, berdoalah, berikan amal, dan itu saja. Itulah tawakal. Seorang anak bertanya kepada huzur, bagaimana merespons kawan yang ateis, yang menanyakan apakah ada Tuhan, dan kenapa Tuhan membiarkan adanya ketidakadilan di dunia. Di mana Allah mengizinkan ketidakadilan? Allah tidak pernah mengizinkan ketidakadilan. Di mana Dia mengizinkannya? Allah berfirman untuk bertindak adil. Oke? Allah tidak pernah berfirman untuk berbuat tidak adil. Allah berfirman, barang siapa yang tidak adil, Dia akan menghukum mereka. Mereka akan dihukum. Mereka harus takut akan murka ilahi. Allah tidak pernah berfirman untuk bertindak tidak adil. Sebaliknya, Allah berfirman bahwa tingkat keadilan kalian harus pada standar sedemikian rupa sehingga kamu harus selalu mengatakan kebenaran. Bahkan jika itu berarti orang tua kamu akan menderita hukuman, maka seseorang harus melakukannya. Jika kamu harus mengatakan sesuatu terhadap saudara kandung kamu, kamu harus berbicara. Bahkan jika kamu harus berbicara terhadap orang yang berpengaruh, kamu harus mengatakan kebenaran. Ini agar keadilan dapat ditegakkan. Banyak sekali tempat dalam Al-Quran yang berbicara tentang melakukan keadilan, dan jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan dihukum. Oke? Orang-orang luar hanya melontarkan tuduhan terhadap Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan mutlak. Apakah ini yang disebut keadilan yang dilakukan orang-orang ini? Anda harus bertanya kepada mereka, apakah Israel bertindak adil dengan membunuh orang-orang Palestina? Kemudian mereka mencoba membenarkannya dengan mengatakan mereka telah melakukan ini dan itu. Itulah sebabnya hal itu dibenarkan. Apakah ini yang Anda sebut keadilan? Anda masih muda, yang lain lebih tua, mungkin mereka lebih memahami dengan lebih baik. Ambil Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai contoh. 5 negara memiliki kekuatan untuk memveto. Apakah ini keadilan? Tidak, huzur. Tidak. Karena jika sesuatu bertentangan dengan kepentingan mereka, jika 4 negara berbicara mendukung negara tertentu, Amerika Serikat atau Rusia atau Tiongkok memvetonya. Karena itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Oke?
Dengan demikian, merekalah yang gagal bertindak dengan keadilan. Sedangkan Islam selalu memastikan keadilan. Islam mengatakan bahwa jika seseorang harus berbicara menentang kerabat dekatnya, maka mereka harus berbicara dan menegakkan keadilan. Hal ini tertulis di banyak tempat di seluruh Al-Quran. Oke? Baik, Huzur. Anda harus memberitahu mereka tentang hal itu. Bacalah Al-Quran. Mintalah ayah atau ibu kamu untuk mengeluarkan ayat-ayat dari Al-Quran. Saya juga telah menyampaikan banyak pidato tentang topik ini. Kamu harus mencatat dari sana. Disebutkan di tempat lain juga bagaimana seseorang dapat menegakkan perdamaian dan bagaimana menjunjung tinggi keadilan mutlak. Oke? Kamu harus membacanya, mencatat, dan memberitahu orang lain bahwa lihat, inilah yang dinyatakan Allah Ta'ala. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah memberikan jiwa-jiwa tertentu beban yang lebih berat karena dia lebih mencintai mereka atau karena dia yakin kekuatan mereka lebih besar? Para nabi menanggung kesulitan paling besar. Iya kan? Pada suatu kesempatan, seorang pria menyentuh Rasulullah SAW. Tubuhnya sangat panas dan beliau demam, namun beliau duduk melakukan pekerjaan beliau. Apakah Anda juga menderita demam? Rasulullah menjawab, ya, sesungguhnya saya menderita lebih dari yang kamu alami. Saya juga demam, tetapi kemudian Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada saya kapasitas untuk menanggungnya juga. Karena Allah Ta'ala mengetahui, tetapi saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan saya. Hadrat Masih Maud Islam juga telah menulis tentang hal ini dengan mengatakan bahwa para nabi harus menghadapi kesulitan-kesulitan besar. Kemudian beliau memberikan contoh bahwa Rasulullah memiliki banyak putra yang meninggal dunia, tetapi beliau menunjukkan kesabaran. Banyak lagi dari anak-anak beliau yang meninggal dunia, tetapi beliau tetap tabah. Beliau terluka dalam pertempuran, tetapi beliau menunjukkan kesabaran dan tidak mengatakan apa-apa, sedangkan orang lain mengeluarkan keluhan penderitaan dalam keadaan seperti itu. Beliau tidak pernah mengatakan apa-apa. Bahkan ketika beliau kembali ke Madinah setelah terluka dalam perang Uhud, beliau datang kembali untuk salat berikutnya, meskipun dengan semua luka-lukanya. Dengan demikian, Allah memberikan kekuatan kepada orang-orang seperti itu dari dirinya sendiri. Dan cobaan yang mereka hadapi adalah agar dunia tidak mengira bahwa orang-orang yang dicintai Allah sedang duduk di kasur-kasur mewah, tempat tidur yang nyaman, kursi-kursi empuk, dan mereka bersantai dan berbincang-bincang, melainkan mereka juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Oke? Supaya orang-orang juga memahami bahwa mereka juga menghadapi kesulitan. Tetapi Allah Ta'ala memberikan mereka kekuatan. Kamu faham? Baik, Huzur. Jazakallah, Huzur. Ketika mulakat berakhir, para hadirin menerima hadiah pena dari Hadrat Amirul Mukminin. Salah seorang hadirin mempersembahkan kaligrafinya kepada Hadrat Amirul Mukminin untuk beliau tanda tangani. Saya akan melakukannya dengan pena kamu. Apakah kamu telah membuat kaligrafi? Iya, Huzur. Ini. Ambil ini juga. Berapa saudara yang kamu miliki? Satu, Huzur. Saudari perempuan? Saudara laki-laki, Huzur. Adik. Dan kamu ya? Dua adik kakak berarti ya? Iya, Huzur. Kamu suka berantem dengan dia? Sedikit ya. Jazakallah Pyari Huzur. Terima kasih banyak. Itu adalah beberapa sorotan dari aktivitas Huzur tercinta akhir pekan lalu. Kami sekarang mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jum'ah. Dalam khutbah Jum'ah hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Asil Aziz berbicara mengenai perang Tabuk. Menjelang akhir, Huzur menginstruksikan doa-doa untuk para Ahmadi yang terluka dalam serangan baru-baru ini di sebuah masjid di Rabwah. Pada khutbah sebelumnya, saya telah menyebutkan tentang serangan teroris di masjid di Rabwah. Berdoalah untuk para khudam yang mengalami luka-luka. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan mereka kesembuhan yang sempurna dan melindungi mereka dari komplikasi lebih lanjut, karena insiden-insiden seperti itu dapat memiliki dampak yang berlangsung lama. Ada 3 khudam yang terluka parah dan saat ini di rumah sakit. 5 orang lainnya yang terluka telah dirawat dan dipulangkan. Meskipun demikian, akan membutuhkan waktu bagi luka-luka tersebut untuk sembuh sepenuhnya. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan mereka semua kesembuhan yang sempurna. Dan semoga Allah Ta'ala melindungi anggota jemaat dari segala kejahatan dan bahaya dimanapun mereka berada.